Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kegiatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran biologi, yaitu melanjutkan pelajaran tentang sistem pernapasan manusia. Nah, jadi sebelumnya kita telah mempelajari pelajaran sistem pernapasan manusia, tapi hanya tentang organ-organnya saja. Nah, hari ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang mekanisme pada pernapasan manusia. Nah, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Seperti biasa, berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Nah, ketua kelas kita silahkan bisa dipimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Siapa? Doa mulai. Doa selesai. Nah, untuk hari ini kita sebelum memulai pembelajaran kita akan mengabsen dulu ya. Jadi guru mau absen dulu. Nah, hari ini siapa yang sudah masuk? Masuk semua ya. Baiklah, kalau itu tidak usah ibu absen satu persatu karena sudah masuk semua. Nah, berikutnya untuk kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita semua berdiri, ya, semuanya berdiri. Nah, sebelum berdiri, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya hidup, tanahku padaku, di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, penuh jiwanya, penuh badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, baiklah, untuk hari ini kita akan mempelajari pelajaran yaitu bersistem pernapasan pada manusia seperti yang ditayangkan pada slide PPT ini. Jadi tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya dengan pernapasan, karena dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita semua pasti bernapas, karena salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bernapas. Jadi untuk bernapas itu ternyata tidak serta-merta. Coba sekarang sebelum kita lanjutkan untuk materi yang ini, kan kita sudah pernah mempelajari pelajaran sistem pernapasan manusia. Nah, di sini coba kira-kira untuk sistem pernapasan yang kita pelajari sebelumnya itu kan ada organ-organ pernapasan. Coba yang masih ingat, angkat tangan yang masih ingat, suaranya yang keras. Ya, silakan Leoni. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, dan nafas bawaan, bronkus, dan bronkiolus. Iya, betul sekali ya. Jadi untuk bernapas kita ini memerlukan organ pernapasan yang berupa saluran yang disebutkan oleh Leoni tadi. Nah, terus kemudian untuk pembelajaran hari ini kita melanjutkan setelah organ pernapasan, nanti kita akan membahas tentang mekanismenya. Nah, di sini Ibu jelaskan
mekanisme pernapasan manusia itu nanti meliputi, nah di sini ada, catat ya. Nah di sini untuk sistem pernapasan manusia itu nanti yang pertama kompetensi dasarnya itu adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia. Jadi indikatornya yang pertama adalah merinci mekanisme pernapasan pada manusia. Jadi maksudnya mekanisme di sini adalah bagaimana udara tersebut bisa masuk dan bagaimana udara tersebut bisa keluar dari tubuh kita. Jadi ada mekanismenya, nanti kita harus bisa untuk merinci mekanismenya. Kemudian yang kedua, menganalisis mekanisme pernapasan pada manusia. Yang ketiga, menganalisis penyakit terkait sistem pernapasan manusia. Berarti selain mekanisme, nanti kita akan mempelajari tentang penyakitnya. Jadi apa saja yang mungkin terjadi pada sistem pernapasan manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah memprediksi gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan manusia. Jadi ada penyakit, ada gangguan, kayak gitu. Nah terus kemudian yang selanjutnya yang KD 4.8 yaitu menyajikan hasil analisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan manusia berdasarkan studi literatur. Nah untuk indikatornya untuk KD 4.8 adalah menyajikan karya tulis berupa artikel tentang gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan manusia akibat pencemaran udara. Nah untuk yang KD 4.8.1 nanti ditugaskan untuk kalian, jadi tidak langsung dikerjakan pada hari ini. Berarti kita nanti untuk hari ini itu meliputi kegiatan yaitu merinci mekanisme pernapasan pada manusia, menganalisis mekanisme pernapasan pada manusia, kemudian menganalisis penyakitnya, penyakit terkait sistem pernapasan pada manusia, kemudian memprediksi gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan pada manusia. Nah ini kegiatannya melalui apa? Nanti kita akan mengamati tayangan video, kemudian gambar juga. Nanti ada gambar, ada video, kemudian kita akan berdiskusi. Jadi seperti kegiatan yang pernah kita lakukan sebelumnya, nanti akan kita bentuk kelompok. Jadi bekerjanya secara kelompok seperti itu. Nah kemudian selanjutnya, nah di sini ada gambar ya. Jadi sebelum kita masuk ke kegiatan inti, coba kalian tarik nafas dulu. Tarik nafas, coba tarik nafas. Nah, tarik nafas kemudian dihembuskan. Nah, agak semangat buat tarik nafasnya. Tarik itu kemudian dihembuskan. Nah, ada perbedaan nggak di tubuh kalian? Bagaimana kira-kira kok bisa masuk dan keluar? Coba kira-kira di sini udaranya tubuh kita ini ada nggak? Ada apa namanya? Ada perubahan nggak ketika kita tarik nafas kemudian dihembuskan? Ada ya. Nah, jadi yang berubah itu apanya? Yang berubah itu adalah tulang-tulang penyusun tulang rusuk, kemudian otot-otot antar tulang rusuk. Nah kemudian selanjutnya sebelum kita amati untuk melanjutkan ke kegiatan yang inti, seperti biasa kita lakukan pretest dulu. Jadi kita pretest dulu seperti biasa. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk kegiatan pretestnya. Jadi disiapkan dulu kertas ininya, pulpennya. Nah, kita lakukan kegiatan pretest dulu. Mulai dari sekarang coba dikerjakan untuk pretestnya.
out. Nah, bisa muter ya. Ini juga muter. Ini. Nah, sama kelompoknya. Nah, untuk kegiatan berikutnya, nah kan tadi sudah terbentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan seterusnya. Nah, itu nanti kita akan belajar materi sistem pernapasan pada manusia, itu tentang mekanismenya, dan kita nanti akan berdiskusi bersama. Jadi untuk kegiatan ini kita akan mulai dari gambar di sini, coba diamati dulu gambarnya. Nah, kira-kira itu orang yang kenapa itu kira-kira? Sakit apa kira-kira? Di sini ibu tampilkan gambar seseorang yang sakit COVID-19 yang sekarang ini sedang menjadi penyakit yang mematikan. Nah, jadi orang itu adalah orang yang menggunakan alat bantu pernapasan. Nah, jadi dia itu kesulitan untuk bernapas. Nah, otomatis kita nanti akan mempelajari pernapasan itu kan karena pernapasan itu sangat penting. Jadi kenapa sangat penting? Karena kalau misalkan nanti itu kita di kehidupan sehari-hari, kita akan tahu bagaimana cara untuk merawat kesehatan organ pernapasan kita. Kemudian bagaimana jika terserang penyakit yang menyerang penyakit sistem pernapasan manusia seperti itu. Nah, coba sekarang dari sini, dari gambar ini, coba kalian rumuskan masalah. Jadi buatlah pertanyaan terkait dengan sistem pernapasan dan juga orang yang sakit COVID ini. Coba sekarang dituliskan di LKPD-nya. Di LKPD kan ada ada bagian untuk menuliskan. Jadi di belakangnya lengkap ya. Nah, di sini ada tempat untuk menuliskan rumusan masalah terkait dengan sistem pernapasan manusia. Jadi coba nanti kalian munculkan pertanyaan atau rumusan masalah terkait dengan sistem pernapasan manusia. Bagian ini ya, tuliskan. Coba kira-kira apa saja gitu. Kita tulis pertanyaan pertanyaannya apa? Menjawab yang bisa memunculkan masalah nanti kayak gini satu. Coba tangan ya. Aku sih mau tanya dulu, atau rumusan masalah apa kira-kira yang muncul? Ada kan? Gantian nanti yang tanya ya. Coba sekarang salah satunya bisa beberapa adik kalian yang mau menyatakan rumusan masalahnya seperti apa, mengungkapkan kedatangannya, kita diskusikan bersama-sama. Coba kelompok 1 dulu, rumusan masalahnya apa? Baca. Bagaimana proses mekanisme masuk dan keluarnya udara dalam tubuh kita? Nah, kelompok 1 tanya tentang atau masalahnya tentang bagaimana udara pernapasan itu bisa masuk dan keluar tubuh. Nah, itu rumusan masalahnya nanti kita bahas ya. Jadi kita akan membahas bagaimana udara dari luar bisa masuk ke dalam tubuh dan bagaimana udara yang di dalam tubuh kita itu bisa keluar. Coba sekarang kelompok 2, pertanyaannya yang agak keras ya, yang keras. Tidak yang keras. Depan untuk manusia. Mas, berulang lagi. Proses yang dapat menyebabkan gangguan kehidupan pernapasan manusia. Nah, kalau kelompok 2 tanya tentang gangguan termasuk yang di gambar ini. Berarti kira-kira apa saja yang bisa menyebabkan gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia? Yang kelompok 2 itu masalahnya. Coba sekarang kelompok berapa lagi yang mau merumuskan masalahnya? Nanti kira-kira itu ya, coba dituliskan di LKPD-nya.
ke sini. Coba kelompok berapa kelompok 4 coba rumusan masalahnya apa? Yang keras, yang Apa keras. saja organ pernapasan yang berperan dalam mekanisme pernapasan manusia? Ya, kalau yang ditanyakan kelompok 4, organ dari tubuh kita atau organ pernapasan yang berperan dalam sistem pernapasan manusia. Nah, jadi kita bisa dapat 3 rumusan masalah dari yang pertama tadi tentang mekanismenya, yang kedua tentang gangguannya, kemudian yang ketiga tentang organ-organnya. Nah, nanti bisa dituliskan hipotesis jawabannya di bawahnya sini ya. Di bawahnya di sini ada tempat untuk menuliskan hipotesis. Jadi hipotesis kalian apa? Atau hipotesis itu adalah perkiraan jawaban atau jawaban sementara praduga. Jadi belum tentu nggak harus benar jawabannya. Kira-kira jawabannya apa berdasarkan rumusan masalah tadi, tuliskan di sini. Gitu ya. Tuliskan di LKPD-nya masing-masing. Oke, bisa. Tuliskan. Nah, hipotesisnya. Menuliskan rumusan masalah sama hipotesisnya sudah semua ya. Oke, jadi kita lanjutkan ke kegiatan LKPD berikutnya. Di LKPD berikutnya di sini kan ada seseorang yang terkena penyakit COVID-19 ini tadi. Nah, coba sekarang diisikan apa yang terjadi pada sistem pernapasan pasien COVID tersebut. Nah, ada gangguan apa tidak? Dituliskan di situ. Mengapa sebagian pasien COVID tersebut membutuhkan bantuan oksigen? Nah, kira-kira kenapa? Kalau kenapa kok bisa menyebabkan kesulitan bernapas seperti itu? Terus kemudian yang paling bawah nanti ada pertanyaan tentang mekanisme sistem pernapasan pada manusia. Tuh. Ya, berdasarkan gambar dari pasien COVID-19 itu sistem organ apa yang mengalami gangguan pada pasien, dituliskan pada LKPD masing-masing. Di sistem organ apa saja atau sistem apa saja yang terganggu. Kemudian mengapa sebagian pasien COVID-19 membutuhkan bantuan alat pernapasan. Nah, ini kalau seperti tadi kan masih gangguan ya. Nah, kalau misalkan keadaannya seperti ini, jadi ada orang di sini gambarnya, gambar orang di sini adalah orang yang menghirup udara dengan sangat mudah. Jadi orang ini kan keadaannya sehat, jadi kan harus bersyukur kita kalau keadaannya sehat, tidak memerlukan alat bantu pernapasan seperti yang tadi. Nah, berarti kalau seperti ini kita bernapas seakan-akan mudah sekali, tapi ternyata prosesnya itu sangat kompleks atau prosesnya itu sangat tidak semudah yang kita bayangkan atau tidak semudah menghirup dan menghembuskan saja. Nah, berarti di sini nanti kita akan membahas mekanismenya bagaimana. Coba sekarang diamati LKPD-nya di situ. Jadi pada saat keadaan sehat kita nanti akan mudah untuk menghirup udara. Terus bagaimana
video terkait mekanisme. Nah, untuk penyelesaian tentang mekanisme pernapasan di LKPD kalian nanti bisa dilihat di handout berdasarkan handout yang ibu bagikan tadi. Depannya LKPD kan handoutnya, handout itu uraian materi tadi. Nah, itu nanti coba kalian ini cari di situ tentang organ-organ yang berperan, kemudian mekanisme pernapasan kayak gitu. Kemudian seperti yang ditanyakan teman kalian tadi, ada penyakit juga yang terkait dengan sistem pernapasan. Nah, contohnya seperti ini. Di LKPD nanti dituliskan penyakitnya apa saja. Contohnya ini penyakit beberapa gangguan pada sistem pernapasan pada manusia. Jadi ada penyakit seperti TBC. Nah, ini ada perbedaannya. Nanti kalian coba cari penyakitnya itu seperti apa. Kemudian faringitis dan asma. Dan kemudian ada akibat pencemaran udara. Jadi seperti itu. Nanti dituliskan di LKPD-nya. Nah, sambil dituliskan di LKPD, Bu Dwi akan menayangkan video. Video terkait dengan mekanisme pernapasan pada manusia sambil diamati nanti supaya bisa menjawab soal di LKPD-nya. Jadi itu untuk proses pernapasan pada manusia. Coba diamati ya. Sambil nanti untuk mengerjakan soal di LKPD-nya. Maka udara akan bergerak keluar. Saya ulangi lagi. Mekanisme masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru disebut inspirasi atau inhalasi. Pernapasan selalu berlangsung setiap saat karena sistem pernapasan dibantu oleh sistem saraf otonom atau sistem saraf sadar. Bagaimana mekanisme pernapasan yang terjadi pada tubuh kita? Bagaimana proses masuknya udara dari luar tubuh ke dalam paru-paru dan sebaliknya? Kita ingat bahwa sifat udara adalah bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Dengan demikian, keluar masuknya udara dari dan ke dalam paru-paru juga dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dan udara di lingkungan atau di luar tubuh. Apabila tekanan udara di luar tubuh lebih besar, udara akan masuk. Sebaliknya, jika tekanan udara di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan bergerak keluar. Mekanisme masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru disebut inspirasi atau inhalasi. Sedangkan proses keluarnya udara dari dalam paru-paru disebut ekspirasi atau ekshalasi. Keluar masuknya udara pernapasan ini melibatkan rongga dada dan rongga perut, sehingga keluar masuknya udara dapat dibedakan menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang terjadi akibat gerakan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut merupakan pernapasan
mengecil atau kembali ke ukuran semula. Akibatnya, tekanan udara di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan udara di luar rongga dada. Hal ini menyebabkan udara di dalam rongga dada terdorong keluar dari paru-paru sehingga terjadi ekspirasi. Itulah mekanisme yang terjadi pada pernapasan dada. Dan sekarang kita akan masuk ke mekanisme yang kedua, yaitu mekanisme pernapasan perut. Pada saat otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma menjadi menyata. Akibatnya, rongga dada membesar dan tekanan udara menjadi kecil, sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru. Inilah yang terjadi saat inspirasi pada mekanisme pernapasan perut. Selanjutnya, pada saat otot diafragma berelaksasi atau kembali ke posisi semula, rongga dada akan mengecil dan tekanan udara menjadi lebih besar. Akibatnya, udara keluar dari paru-paru. Ini yang dinamakan ekspirasi pada pernapasan perut. Ketika kita menghembuskan napas, paru-paru tidak menjadi kosong sama sekali. Hal itu disebabkan darah secara konstan mengalir melewati paru-paru dalam perjalanannya ke seluruh tubuh, sehingga selalu ada oksigen yang dapat diambil oleh paru-paru. Bahkan, jika kita menghembuskan napas sekuat-kuatnya, sekitar 1/5 bagian paru-paru tetap berisi udara. Nah, pada saat inspirasi, jutaan alveoli itu terisi udara seperti balon-balon kecil. Sedangkan selama ekspirasi, udara keluar dari alveoli sehingga balon-balon kecil tersebut menipis. Sekian pembahasan kita kali ini tentang mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Sampai jumpa di pembahasan pelajaran biologi selanjutnya. Terima kasih. Nah, jadi itu untuk prosesnya. Nanti coba dikaitkan. Sekarang sambil dikerjakan di LKPD-nya. Terus kemudian berdasarkan video tadi, kalian nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD ini di situ sama temannya. Kemudian untuk materi-materinya bisa cari juga di lampiran handout-nya ini. Jadi diamati handout-nya. Sini bisa sama kelompoknya lagi, menghadap ke belakang, kelompok lagi. Nah, coba dikerjakan lagi LKPD-nya. Nanti kalau ada masalah bisa ditanyakan. Dikerjakan dulu berdasarkan ini tadi, berdasarkan tayangan video dan juga dia sambil-sambil sambil dikerjakan.
mari kita bahas mekanisme masing-masing jenis pernapasan sakit itu, mulai dari mekanisme pernapasan dada yang pada saat otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang-tulang rusuk akan naik dan rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan udara di luar, sehingga udara luar akan masuk ke dalam paru-paru sehingga terjadi inspirasi. Sementara itu, pada saat otot antar tulang rusuk direlaksasi atau menurun, tulang rusuk akan turun sehingga rongga dada menjadi kecil atau kembali ke ukuran semula. Akibatnya, tekanan udara di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan udara di luar rongga dada. Hal ini menyebabkan udara di dalam rongga dada terdorong keluar dari paru-paru sehingga terjadi ekspirasi. Itulah mekanisme yang terjadi pada pernapasan dada. Dan sekarang kita akan masuk ke mekanisme yang kedua, yaitu mekanisme pernapasan perut. Pada saat otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma menjadi menyata. Akibatnya rongga dada membesar dan tekanan udara menjadi kecil sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru. Saat inspirasi pada mekanisme pernapasan perut. Selanjutnya, pada saat otot diafragma berkontraksi atau kembali ke posisi semula, rongga dada akan mengecil dan tekanan udara menjadi lebih besar. Akibatnya udara keluar dari paru-paru. Ini yang menyebabkan ekspirasi pada pernapasan perut. Ketika kita menghembuskan nafas, paru-paru tidak menjadi kosong sama sekali. Hal itu disebabkan darah secara konstan mengalir melewati paru-paru dalam perjalanannya ke seluruh tubuh, sehingga selalu ada oksigen yang mendapat diambil oleh paru-paru. Bahkan, jika kita menghembuskan nafas sekuat-kuatnya, sekitar 1/5 dari paru-paru tetap berisi udara. Nah, pada saat inspirasi, ciptaan alveoli itu terisi udara seperti orang manusia. Sedangkan setelah ekspirasi, udara keluar dari alveoli keluar melalui kecil tersebut menangis. Sekian pembahasan kita kali ini tentang mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Sampai jumpa di pembahasan pelajaran biologi selanjutnya. Terima kasih. Bagaimana mekanisme berdasarkan LKPD yang kalian kerjakan ini, coba sih ada yang masalah apa enggak? Ada yang mau boleh tanya? Dari sini yang pengen tanya terkait dengan LKPD-nya, bisa angkat tangan. Jadi yang kelompok 1 ada enggak? Kelompok 1 coba matanya ya, yang keras ya, coba pertanyaannya apa? Pernapasan pada manusia ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Apakah pernapasan tersebut berlangsung sendiri-sendiri atau bersamaan? Nah, itu pertanyaannya ya. Jadi kan dia kan tadi di apa namanya, ada pernyataan. Jadi berdasarkan diskusinya kelompok 1, dia menemukan suatu apa namanya kayak pernyataan bahwa ada pernapasan perut, ada pernapasan dada, seperti yang dijelaskan juga di PPT. Jadi tadi di video juga ada. Jadi ada pernapasan perut dan pernapasan dada. Nah, kira-kira untuk pernapasan tersebut itu berlangsungnya bersama-sama atau sendiri-sendiri, atau misalkan pernapasan dada dulu, apa pernapasan perut dulu, atau bareng-bareng? Coba siapa
siapa yang bisa jawab berdasarkan di hangout mungkin ada atau berdasarkan di video tadi? Coba bisa angkat tangan. Oh iya, silakan coba. Pernapasan dada dan pernapasan perut berlangsung bersamaan. Misalnya saat menarik nafas dari otot antara rusuk dan otot diafragma selama berkontraksi. Iya. Terus, jadi intinya kalau kalau pernapasan dada itu berarti berlangsungnya bersamaan dengan pernapasan perut. Berarti nggak sendiri-sendiri ya. Itu ya jawabannya untuk kelompok 1. Jadi kalau tadi kan masih bingung baru apa enggak kan dibedakan soalnya tadi ada 2, ada pernapasan perut dan pernapasan dada. Jawaban dari Nizam tadi sudah betul karena nanti akan saling terkait. Jadi ketika bernapas, tarik nafas itu nanti pasti otot-otot antar rusuknya kontraksi diikuti dengan kontraksinya diafragma. Nah itu berarti bersamaan betul. Nah kira-kira yang lain sudah paham ya untuk yang prosesnya yang itu. Kemudian coba diskusi berdasarkan dari diskusinya ada pertanyaan lagi apa enggak? Boleh tanya. Yang mau tanya boleh. Ada apa enggak? Berdasarkan LKPD-nya atau berdasarkan masalahnya. Nanti kalau misalkan tempatnya tanya boleh mengungkapkan jawabannya, nggak usah malu-malu. Coba kelompok berapa yang ingin bertanya terkait dengan LKPD yang dijelaskan? Iya, yang bisa tanya. Teman-teman yang mau tanya, Teruskan dulu. corona dapat menyebabkan manusia sulit bernafas? Nah, sekarang pertanyaan dari kelompok 3 yang terkait sama LKPD yang masih dibingungkan ya. Kenapa corona itu kan, kenapa kok bisa menyebabkan kesulitan untuk mengambil udara, pernapasan? Coba siapa yang bisa menjawab? Kira-kira bisa enggak? Coba cari atau di LKPD-nya berdasarkan hangout-nya bisa berdasarkan video tadi yang mau berpendapat menjawab pertanyaan dari kelompok 3 siapa? Nah coba kalau dari kelompok 4 ya diperhatikan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang bagaimana virus corona itu menyebabkan susahnya mengambil udara pernapasan. Coba. Karena virus corona yang tidak masuk saluran pernapasan menyebabkan saluran pernapasan menghasilkan cairan yang mengganggu pengambilan oksigen dari udara. Nah itu jawaban dari kelompok 4. Jadi ada cairan yang dihasilkan yang berlebihan yang mengganggu sistem pernapasan. Jadi mengambil udaranya menjadi susah seperti itu ya. Itu gimana? Untuk yang lain ada pertanyaan lagi atau tidak? Bisa dilanjutkan lagi KPD-nya. Enggak. Sudah selesai atau belum? Sudah selesai nanti bisa maju ke depan. Nanti bagiannya masing-masing ya untuk maju presentasi hasil dari diskusinya. Ya, dilanjutkan lagi mengerjakan LKPD-nya. Nanti maju sesuai dengan
kelompoknya masing-masing. Nanti dibacakan hasil diskusinya ya. Yang keras nanti bacanya. Nah, itu nanti. Jangan agak keras. Tunggu. Kayaknya sudah banyaknya selesai ya ini ya. Coba kalau gitu nanti coba 5 menit lagi dikerjakan dulu. 5 menit lagi, nanti kemudian maju dimulai dari kelompok 1, kemudian dilanjut ke kelompok berikutnya. Bingung ya, tulisannya bingung. Oh nanti toh, di depan nanti jangan pamit, sampai masih bingung. Jadi ya satu lagi, satu lagi. Dijawabnya apa banyak? Jadi agak banyak. Nanti suaranya yang keras, biar semuanya dengar ya. Presentasinya dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 bisa maju dulu di sini dibacakan hasil dari presentasinya atau hasil dari diskusinya. Nanti dibuka dulu teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, gitu ya. Coba dibacakan agak keras, yang keras, bacanya yang keras. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi saya. Baca yang keras ya. Apabila kita dalam keadaan sehat, akan terjadi mekanisme pernapasan yang baik sebagai berikut. Mekanisme pernapasan dada. 1. Fase inspirasi pernapasan dada. Otot antar tulang rusuk Berkontraksi. Musculus intercostalis eksternal berkontraksi tulang rusuk merangsek posisi datar. Paru-paru mengambang, tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Udara luar masuk ke paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Udara luar masuk ke paru-paru menjadi 2. Fase ekspirasi pernapasan dada. Otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk menurun, paru-paru menyusut. Paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar. Udara keluar dari paru-paru. Ya, jadi ada mekanisme pernapasan dada ya tadi ya. Sekarang yang kedua, Ahmad, apa namanya bagiannya tadi ya? Respirasi pernapasan perut. Ya, dibacakan lagi hasilnya. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya mengakibatkan aktivitas otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanisme pernapasan perut dan dibedakan menjadi 2 tahap, yakni sebagai berikut. 1. Fase inspirasi pernapasan perut. Sekat rongga dada, diafragma berkontraksi,
posisi dari melengkung menjadi mendatar, paru-paru mengembang, tekanan udara dan paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Udara masuk. 2. Fase ekspirasi pernapasan perut. Otot diafragma relaksasi posisi dari mendatar kembali melengkung, paru-paru mengepis, tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar. Udara keluar dari paru-paru. Ya, betul. Berarti untuk pernapasan itu macamnya ada dua. Dan mekanismenya yang pertama mekanisme pernapasan dada. Kemudian ada mekanisme pernapasan perut. Kalau pernapasan dada tadi melibatkan otot angka tulang rusuk. Kalau yang pernapasan perut melibatkan otot diafragma. Jadi ya sudah itu ya jawaban nomor 1. Yang lain sudah paham atau masih bingung? Paham ya? Ya, nomor 1 tepuk tangan dulu. Ya, selesai. Itu ya jawabannya. Sekarang lanjut ke kelompok berikutnya. Maju dulu kelompoknya lagi. Ya, nanti diperhatikan ya yang lain. Agak yang keras. Ya, yang begini tadi. Usah, langsung dibaca. Terinfeksi COVID-19. Jawabannya apa? Bagian kita dalam mempersiapkan mengenai nafas, terus mengenang membuat peradangan dan karena pada paru-paru itu meningkatkan dengan cara buang paru-paru hingga mengalirkan oksigen masuk ke paru-paru dan distribusi ke kapilar darah. Ya, betul ya jawabannya Randy. Jadi orang yang terkena virus corona itu nanti akan mengalami sesak napas. Jadi kenapa? Karena virus corona membuat peradangan pada paru-paru dan menyebabkan munculnya cairan dalam paru-paru tersebut. Sehingga kalau ada cairan otomatis pernapasannya menjadi sulit. Seperti itu. Lanjut sekarang. Berikutnya. Saat terinfeksi COVID-19, ini mengalami penurunan saturasi oksigen. Hal ini menunjukkan bahwa setelah terjadi penurunan jumlah oksigen yang masuk ke paru-paru. Berdasarkan kasus tersebut, apa yang terjadi pada mekanisme inspirasi dan ekspirasi orang tersebut? Analisis bersama dengan anggota kelompok ini. Saturasi oksigen adalah presentasi lebih yang mengikat oksigen. Virus corona akan menyerang paru-paru dan menyebabkan peradangan pada paru-paru sehingga menyulitkan oksigen untuk masuk paru-paru dan berdistribusi ke kapiler darah. Keadaan ini menyebabkan presentasi lebih yang mengikat oksigen menjadi turun. Nah, itu yang dimaksud saturasi oksigen yang turun pada gangguan pernapasan. Dan jawabannya betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang lanjut kelompok berikutnya. Yang keras ya. Sini tadi. Yang baca. Berdasarkan artikel tersebut diketahui bahwa pencemaran udara mengakibatkan gangguan pernapasan. Mengapa buangan gas dari kendaraan bermotor dan industri dapat menyebabkan gangguan serius pada sistem pernapasan manusia? Jawabannya apa? Jawabannya menghirup gas buangan kendaraan akan sangat berbahaya karena mengandung karbon dioksida atau
Jaringan tubuh yang mengalami kekurangan oksigen akan sangat mudah mengalami kerusakan, terutama otak. Dan kadar CO juga memicu terjadinya kanker. Ya, sebenarnya CO itu atau karbon monoksida nanti akan mudah diikat oleh mobil, sehingga orang kalau misalkan gas yang berlebihan, gas selain oksigen, misalkan CO itu nanti akan meracuni. Ya, sekarang juga dilanjutkan sama temannya, ya, gangguan pada sistem pernapasan pada manusia yang bawahnya ini. Ini temannya. Sekarang untuk gangguannya, kalau menurut yang kelompok 3 timbul ke Gangguan pada sistem pernapasan manusia. ya, gangguannya apa saja kalau berdasarkan kelompok 3? Terus kelompok 4 yang Gangguan pernapasan pada manusia dapat disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus. ya, betul. Jadi penyebab gangguan pernapasan pada manusia itu bisa bakteri, bisa virus. Lanjut. Tetapi bahan beracun dalam udara bisa memperburuk proses pernapasan kita. Polutan dan menyebabkan infeksi saluran napas termasuk misalnya adalah karbon monoksida, partikulat nitrogen, dioksida, dan sulfur dioksida. Infeksi saluran pernapasan ini muncul dan menyebabkan seseorang tidak bisa bernafas dengan baik. Biasanya penyakit ini menyerang seseorang mulai dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Parahnya, infeksi saluran pernapasan dapat dengan mudah menular kepada orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh rendah. Ya, betul ya. Jadi selain dari virus juga bisa dari bakteri maupun polusi udara untuk gangguan pada pernapasan. Sekarang itu ya kelompok 3 itu jawabannya. Pertama ke kelompok 3. Nah, sekarang lanjut ke kelompok 4. Bacakan lagi di sini. Di sini ada Jepanisan. 1. Gangguan sistem pernapasan manusia akibat infeksi virus atau bakteri. Berikut adalah beberapa gangguan sistem pernapasan manusia akibat infeksi virus atau bakteri. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri yang paling sering antara paru-paru dan tulang. Penyakit ini menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Keadaan ini menyebabkan peningkatan kerja sebagai otot pernapasan yang berfungsi untuk pertukaran udara paru-paru, mengurangi kapasitas vital dan kapasitas pernapasan, mengurangi luas permukaan membran pernapasan yang akan meningkatkan ketebalan membran pernapasan sehingga menimbulkan penurunan kapasitas difusi paru-paru. Ya, itu untuk TBC atau tuberkulosis. Selanjutnya B. Faringitis merupakan peradangan pada saring sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. Gangguan ini disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus dan dapat juga disebabkan terlalu banyak merokok. Bakteri yang bisa menyerang penyakit ini adalah Streptococcus pyogenes. ya, C. COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan pada tahun 2019. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebagai mulanya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini menyerang saluran pernapasan dan sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. ya, itu yang karena virus dan bakteri. Berarti itu gangguan pernapasan karena organisme atau mikroorganisme. Nah, selain dari mikroorganisme, gangguan pernapasan juga disebabkan oleh apa? Oleh polusi
Udara. Coba apa saja yang disebabkan oleh polusi udara? Saya jawab dulu. Beberapa gangguan kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan masuk dapat disebabkan oleh pencemaran dan seperti berikut ini. Asma adalah gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot poros pada trachea dan mengakibatkan penderitaan bernafas. Ditandai dengan kontraksi yang kaku dari bronkiolus. Asma biasanya disebabkan oleh hipersensitivitas bronkiolus disebut asma bronkial. Terhadap benda-benda asing di udara, penyebab penyakit ini juga dapat terjadi karena faktor genetik dan penyakit menurun. B. ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. ISPA merupakan infeksi akut yang menyerang satu komponen saluran pernapasan, tepatnya pernapasan bagian atas. Bagian saluran pernapasan atas yang terkena meliputi hidung, simbol, faring, dan laring. Gejala ISPA biasanya adalah hidung sumber dan pilek, jantung, kering, tanpa gerak, demam ringan, nyeri tenggorokan, nyeri kepala ringan, bernapas cepat atau kesulitan bernapas. Warna kebiruan pada kulit akibat kurangnya oksigen. Komplikasi yang dapat terjadi akibat ISPA antara lain gagal nafas karena paru-paru berhenti berfungsi dan gagal jantung kongestif. Yang perlu digarisbawahi, komplikasi ISPA yang terus bisa mengakibatkan kerusakan permanen dengan kematian. C. Gangguan sistem pernapasan akibat menghirup gas CO. Semua udara yang dihirup akan memasuki rongga paru untuk didistribusikan ke seluruh tubuh selalu aliran darah. Menghirup gas buang kendaraan akan sangat berbahaya karena mengandung karbon monoksida CO. Dibandingkan dengan oksigen, CO lebih mudah diikat oleh sel darah merah sehingga paparan CO dalam waktu singkat dapat menurunkan kadar oksigen yang didistribusikan dalam darah. Jaringan tubuh yang mengalami kekurangan oksigen akan sangat mudah mengalami kerusakan terutama otak. Dan kadar CO juga memicu terjadinya sesak nafas. Suatu penelitian menunjukkan paparan CO meningkatkan kekentalan dalam darah serta peningkatan kadar protein inflamasi yang merupakan pertanda perkembangan arteriosklerosis. Kalau ini juga diperburuk oleh paparan sulfat dari tubuh kendaraan karena dapat mempercepat kerusakan pembuluh darah. Iya, betul ya. Jadi untuk gangguan pernapasan akibat polusi udara itu bisa berupa asma, bisa berupa ISPA, dan juga menghirup udara yang beracun misalkan karbon monoksida. Dan bisa duduk ya, kelompok itu misalnya. Baik. Nah, berikutnya ada dia kan ada pertanyaan ya, atau ada yang setuju dengan jawaban dari kelompok tadi atau setuju semua? Setuju semua ya. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjutkan, semuanya hadap ke depan. Semuanya hadap ke depan. Kita bahas bersama-sama, kita mereview. Jadi untuk hasil dari diskusi kalian tadi sudah betul semuanya. Jadi berdasarkan LKPD, berdasarkan diskusi, berdasarkan tayangan tadi dan juga handout, itu jawaban kalian sudah benar. Nah, di sini Bu Dwi akan memberikan penguatan materi sedikit. Jadi penguatan materinya di sini di PPT bisa diamati. Ini untuk penyakit-penyakit tadi. Nah, yang pertama coba diamati, dilihat semuanya ya. Di sini ada organ pernapasan pada manusia. Jadi dari bagian hidung sampai paru-paru. Seperti itu gambarannya, bisa diamati. Nah, kemudian bagian-bagiannya seperti yang disebutkan Leoni tadi, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada bagian lubang hidung atau konka, lubang hidung, kemudian faring, kemudian trakea, kemudian trakea itu biasa juga disebut sebagai batang tenggorokan. Di bawah itu trakea, kemudian trakea itu bercabang. Nah, trakea bercabang itu nanti seperti ini, misalkan ini adalah batang tenggorok, nanti ada cabangnya begini. Cabangnya inilah
alveolus. Jadi di alveolus itu ada tempat untuk pertukaran gas. Jadi yang paling penting atau semuanya penting sebenarnya, tapi di situ sebagai akhir dari proses pengambilan gas. Jadi nanti ditukar di bagian alveolus itu. Nah, proses pertukaran gasnya seperti yang kalian sebutkan tadi atau kalian jelaskan kesaksian di depan tadi. Jadi gas itu mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Seperti ini. Jadi kalau misalkan tekanan CO2 di dalam alveolusnya itu tinggi dan di luar alveolus atau di kapilernya rendah, maka CO2-nya keluar. Tapi kalau kebalikannya seperti ini, jika tekanan O2-nya itu tinggi, kemudian di kapiler darahnya tekanannya rendah, nanti O2-nya akan berdifusi ke kapiler. Jadi dari alveolus pindah ke kapiler. Nah, itu untuk proses pada bagian alveolus tadi. Nah, kemudian untuk mekanisme pernapasan seperti yang kalian jelaskan tadi, itu sudah benar ada mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Kalau inspirasi itu apa? Inspirasi udaranya masuk, kalau ekspirasi udaranya keluar, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau inspirasi pernapasan dada itu seperti itu prosesnya. Udara itu masuk karena apa? Karena tulang rusuk terangkat. Jadi tulang rusuk di sini, ini tulang rusuknya terangkat. Kemudian kenapa kok bisa terangkat? Itu karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Berarti otot-ototnya itu kontraksi, terus tulang rusuknya terangkat, kemudian rongga dadanya menjadi besar. Jadi pas kalian mengambil udara itu kan naik otot-ototnya itu kontraksi, kemudian tulangnya seperti naik. Jadi naik gitu, kemudian ternyata rongga dadanya membesar. Nah, pada saat rongga dada membesar, ini nanti udara itu tekanannya menjadi rendah, sehingga udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Nah, sebaliknya saat ekspirasi juga gitu. Nanti kebalikannya tulang rusuknya itu turun karena otot antar tulang rusuknya itu relaksasi. Jadi nanti volume rongga udara menjadi lebih kecil, kemudian udaranya di dalam paru-paru itu lebih besar tekanannya dan akhirnya keluar. Seperti itu pernapasan dada. Di sini ada pernapasan perut. Jadi ada pernapasan perut itu melibatkan otot diafragma. Di sini ototnya, di sini dan di sini. Jadi ada otot yang terletak di rongga perut, itu namanya adalah pernapasan perut. Nanti otot diafragma kontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, nanti menyebabkan udara masuk. Kalau udara masuk namanya apa? Leoni? Proses inspirasi. Kalau udara keluar namanya proses ekspirasi. Sama di perut juga gitu. Nah, seperti pernyataan dari siapa tadi ya, yang menjawab, itu benar bahwa antara pernapasan dada dan pernapasan perut itu berlangsungnya bersamaan. Jadi ketika otot antar rusuk kontraksi, otot diafragmanya juga kontraksi. Seperti itu bersamaan. Nanti perbedaannya. Nah, sekarang gangguannya tadi sudah kalian sebutkan juga, tapi di sini kuatkan di sini, diulangi lagi atau diperjelas ya. Untuk gangguan pernapasan, yang pertama adalah ISPA. Itu adalah infeksi akut yang menyerang salah satu atau lebih dari saluran napas, mulai dari hidung sampai saluran pernapasan paling bawah. Jadi bisa berupa flu, kemudian radang tenggorokan, kemudian amandel, nah, batuk, kemudian bersih. Nah, itu juga termasuk gangguan pada sistem pernapasan bagian atas atau ISPA. Jadi gangguannya yang pertama ISPA. Kemudian di sini ada asma. Pernah tahu ya asma? Jadi kalau asma itu adalah gangguan pada rongga pada saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot poros pada trakea dan mengakibatkan penderita sulit bernapas. Jadi seperti ini bedanya. Kalau keadaannya
menggeh-menggeh maksud Jawanya ya. Jadi ngambil udaranya itu seperti sesak. Nah, itu namanya asma. Terus kemudian ada lagi tadi karena menghirup gas CO. Jadi CO kalau misalkan dibandingkan dengan O atau oksigen, karbon monoksida itu dibandingkan dengan oksigen itu lebih mudah terikat yang CO. Jadi kalau masuk nanti oksigennya kalah. Kalau kalah akhirnya tubuh kita penuh dengan CO. Kalau penuh berarti nanti menjadi keracunan. Jadi kita nanti akan begini, paparan CO dalam fungsikan dapat menurunkan kadar oksigen yang didistribusikan dalam darah. Jadinya tubuh yang mengalami kekurangan oksigen akan sangat mudah mengalami kerusakan. Jadi akibatnya kalau kekurangan oksigen itu bisa rusak jaringannya, terutama otak. Nah, kalau otak sudah rusak berarti bagian tubuh yang lain juga ikut terganggu, gitu ya. Nah, ini kalau karena infeksi virus dan bakteri atau karena mikroorganisme itu bisa karena virus corona misalnya. Jadi seperti ini. Untuk virus corona, kalau misalkan dia masih di bawahnya sinar Thomson itu seperti ini. Ini orang yang merokok dan kalau ini yang normal. Jadi kalau normal itu parunya bersih seperti ini. Kalau merokok itu agak kotor seperti ini, dan kalau corona itu malah lebih parah karena ada cairannya juga di dalam di dalam paru-parunya. Nah, karena banyak cairan sehingga sulit untuk bernafas, sehingga memerlukan oksigen atau bantuan pernapasan. Nah, kemudian di sini tadi gambar paru-parunya, perbedaan antara paru-paru sehat dan paru-paru yang terkena COVID. Yang ini adalah yang ini yang sehat, yang ini yang terkena COVID. Kemudian lanjut. Nah, ini TBC. Nah, kalau TBC itu karena bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, itu nanti bakterinya ini menyerang paru-paru atau bagian tubuh lain, tapi yang di sini yang lebih sering diserang itu paru-paru, yang menyebabkan difusi oksigen terganggu dan muncul bintik-bintik kecil pada dinding alveolus seperti ini. Paru-paru orang TBC yang ini adalah paru-paru yang normal. Nah, ini untuk faringitis, peradangan pada faring yang kalian sebutkan tadi. Jadi pada saat menelan itu nanti nyeri. Nah, tuh. Jadi sampai sini kira-kira ada yang mau tanya untuk penjelasan dari mekanisme pernapasan pada manusia atau tidak ada? Udah ya, sudah jelas semua ya. Kemudian untuk berikutnya tidak ada pertanyaan di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, coba siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, kita coba yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Dari kelompok 1, 2, 3, 4 bisa pilih siapa yang mau menyimpulkan. Yang nomor 1 siapa? Siapa yang masih bagian ini? Kita 3 semen ya. Coba yang menyimpulkan, ya yang bisa, yang katakan yang bisa. Ya, silakan. Kesimpulan belajar hari ini bacakan oleh teman kalian, juga disimak. Dibaca kesimpulannya. Iya, kesimpulannya apa? Terindikasi pernapasan belajar. Otot pangkal tulang rusuk muskulus tidak sekali eksternal. Kontraksi tulang rusuk terangkat posisi dasar. Paru-paru menembak. Pada manusia dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Ya. Udara luar masuk ke paru-paru. Ya, jadi itu untuk mekanismenya ya. Jadi untuk mekanisme inspirasi itu nanti intinya memerlukan kontraksi otot antar tulang rusuk dan kontraksi otot diafragma. Nah itu. Sekarang coba ada lagi yang mau menyimpulkan. Ada lagi nggak? Oh iya, silakan yang keras ya. Pertukaran
dan proses diskusi berlangsung sederhana, yaitu hanya dengan gerakan molekul secara bebas melalui membran sel dari konsentrasi tinggi atau tekanan tinggi ke konsentrasi rendah atau tekanan rendah. Perputaran atur dioksida. Proses respirasi sel di jaringan tubuh akan menghasilkan karbon dioksida. Hal ini menyebabkan tekanan aksial karbon dioksida (CO2) dalam sel tubuh lebih tinggi dibanding di kapiler vena, sehingga CO2 berdistribusi ke vena dan dibawa ke paru-paru. Ya, jadi kelompok 1 mau menyimpulkan untuk pertukaran gasnya. Jadi pertukaran gasnya itu otomatis terjadi dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Kemudian berikutnya siapa yang mau menyimpulkan untuk macam gangguannya? Gangguan, ya silahkan, yang keras ya. 1. Gangguan sistem pernapasan manusia akibat infeksi virus atau bakteri. Tuberkulosis. Ya, TBC. Kemudian yang kedua, Faringitis. iya faringitis. Itu kemudian yang ketiga, COVID-19. iya betul, itu yang karena mikroorganisme. Kemudian yang berikutnya, Gangguan sistem pernapasan manusia akibat polusi udara. iya karena apa? Karena apa? Apa saja? 1. Asma. 2. Asma Iya. atau infeksi saluran pernapasan akut. 3. Gangguan sistem pernapasan akibat menghirup gas CO. Ya, betul sekali ya. Untuk kesimpulannya bisa semua. Baik. Nah, berikutnya kita akan melaksanakan, sudah tidak ada pertanyaan, kita akan melaksanakan kegiatan post-test. Jadi mengerjakan soal lagi seperti tadi ya. Kita mengerjakan soal post-test lagi. Sebentar saya ambilkan soalnya. Ya, ini post-testnya dikerjakan waktunya 10 menit untuk 10 menit untuk 10 soal. Saya kerjakan post-testnya. Silakan mulai dikerjakan untuk soal post-testnya. Waktunya 10 menit. Dikerjakan soal post-testnya. Ayo jangan dibikin dikerjakan, coba dikerjakan ya. Hanya sudah banyak yang bisa karena tadi kan sudah pretest ya. Pretest terus dapat materi, berarti langsung bisa mengerjakan jawabannya. Kerjakan dengan baik 10 menit waktunya.
sudah selesai semua. Nah, sekarang untuk refleksi kegiatan hari ini. Nah, untuk refleksi kegiatan hari ini itu artinya kita akan menilai pembelajaran hari ini. Berarti maksudnya kita tertarik nggak, atau kalian tertarik apa enggak dengan pelajaran hari ini, atau suka nggak mempelajari hari ini ya, gitu ya. Kira-kira hari ini kita mempelajari sistem pernapasan manusia, menarik apa enggak materinya? Menarik ya, ya menarik ya. Nah, kenapa kira-kira kalau dikatakan menarik, kira-kira coba Nizam, kenapa Nizam? Karena bisa mengetahui mekanisme pernapasan. Iya, betul. Jadi karena bisa mengetahui mekanisme pernapasan, sehingga nanti kita kan bisa tahu bagaimana udara bisa masuk dan keluar dari tubuh kita. Nah, siapa lagi kira-kira yang bisa menjawab hari ini kenapa kok bisa menarik pelajarannya? Atau yang tertarik siapa yang merasa bahwa pelajaran hari ini bermanfaat? Coba angkat tangan. Iya. Karena bisa mengetahui latar belakang pernapasan. Iya, nanti karena mempelajari sistem pernapasan manusia, kita bisa mempelajari mekanisme dan juga penyakitnya, gitu ya. Nah, untuk kegiatan hari ini itu sudah selesai, sudah sampai post-test. Nah, jangan lupa untuk kegiatan di rumah nanti ada PR sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Jadi nanti di rumah ada PR, yaitu PR-nya tentang penulisan artikel tentang gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan manusia akibat pencemaran udara. Jadi nanti kalian bisa browsing, jadi atau bisa mencari di literatur untuk menyusun artikel. Nah, penyusunannya juga berkelompok, dan kelompoknya tetap seperti ini, bisa dikerjakan di rumah. Nah, itu nanti kalian kerjakan, kemudian kumpulannya pada pertemuan berikutnya ya, untuk menuliskan artikel. Bisa memilih salah satu penyakit yang disebabkan oleh polusi udara, gitu ya. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, maka kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah birabbil alamin. Ya, untuk hari ini kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama seperti tadi. Untuk ketua kelasnya silahkan untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Apabila untuk pembelajaran hari ini banyak salahnya, Bibi mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan ketertiban kalian hari ini. Untuk selanjutnya semoga pelaksanaan belajarnya lebih baik. Itu Ibu diakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.